dua alat bukti. Penetapan saya sebagai tersangka hanya berdasarkan keterangan saksi yang juga tersangka atau saksi mahkota dan alat bukti elektronik berupa percakapan chat WA yang berasal dari hasil ekstraksi handphone milik tersangka lain. Jadi bukan handphone milik saya yang mulia. Handphone milik saya tidak pernah ditampilkan yang mulia. Namun, bukti percakapan chat WA diperoleh dengan cara yang melanggar ketentuan pasal 6 Undang-Undang ITE, di mana tidak dilakukan proses uji digital forensik sesuai dengan SOP yang benar, yang menghasilkan alat bukti surat berupa hasil uji laboratorium digital forensik yang utuh dan tidak terpotong-potong. Bahkan kesaksian ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya di sidang pengadilan ini menyebutkan bahwa alasan memotong-motong hasil uji digital forensik adalah karena hasil koordinasi dengan penyidik dan berdasarkan laporan kemajuan atau LAPJU. Ini artinya bahwa konstruksi berpikir ahli digital forensik dan petugas laboratorium forensik adalah sesuai dengan dalam tanda kutip pesanan. Karena seharusnya hasil laboratorium forensik disajikan secara utuh, kemudian penyidik yang berwenang mengambil sampling percakapan yang diperlukan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, jadi sejak laboratorium sudah dipotong-potong sesuai dengan pesanan penyidik. Subpoin C, rilis hasil tes laboratorium atas urin, darah, dan rambut. Hasil uji laboratorium atas sampel urin, darah, dan rambut saya diterima oleh penyidik pada tanggal 27 Oktober tahun 2022, di mana saya dinyatakan negatif metafetamina atau sabu. Namun, Kadif Humas Polri saat itu Irjen Pol Dedi Prastio merilis bahwa saya positif narkoba pada tanggal 14 Oktober 2022. Kemudian saya protes kepada Kapolri sehingga kemudian dilalat bahwa saya negatif metafetamina atau sabu. Yang mengherankan saya adalah apa yang menjadi dasar merilis saya positif narkoba dan apa pula yang menjadi dasar meralat bahwa saya negatif narkoba. Padahal hasil uji laboratorium atas sampel darah, rambut, dan urin saya itu dikeluarkan oleh laboratorium forensik pada tanggal 27 Oktober 2022. Ini sungguh telah berdampak membentuk image publik bahwa saya adalah benar-benar pengedar sabu dan hal ini telah meruntuhkan martabat saya yang mulia. Subpoin D, keterangan saksi penyidik. Mohon izin majelis yang mulia, dalam persidangan hari Senin tanggal 13 Februari 2023 dihadirkan 3 orang saksi penyidik, yaitu AKP Trihamdani, Ibda Barutrisno, Bribka James Yaniapar tidak hadir. Kedua saksi penyidik yang dihadirkan di persidangan menyatakan beberapa hal yang menjadi fakta persidangan, yakni 1. Saksi mengaku tidak pernah menangkap saya karena posisi saksi waktu itu berada di kantin. Kedua, saksi menyatakan bahwa proses penyidikan tidak objektif karena hanya berdasarkan pada hasil laboratorium digital forensik sebelum tanggal 24 September 2022. Setelah 24 September 2022 tidak dilakukan balancing di situ. Subpoin 3, dalam berita acara pemeriksaan BAP ketiga saksi penyidik tersebut menyatakan bahwa pada diri saya saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkotika sabu. Kami ulangi, tidak ditemukan barang bukti narkotika sabu. Namun barang bukti narkotika sabu saya disita dari tersangka Dodi, Linda, dan Kasranto. Pertanyaannya adalah dari mana ketiga saksi penyidik tersebut mengetahui bahwa sabu yang disita dari ketiga tersangka tersebut adalah milik saya? Ini sudah jelas ada yang mengarahkan karena ketiga saksi tersebut tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri, dan tidak mengalami sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHAP, pada pasal 1 angka ke-26 disebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Artinya ketiga saksi penyidik tersebut memberikan keterangan atau kesaksian yang tidak benar karena faktanya mereka tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, dan tidak mengalami sendiri
terkait bahwa sabu yang disita dari ketiga tersangka lainnya tersebut adalah milik saya. Keterangan ketiga saksi ini sama dan selaras dengan keterangan keenam tersangka lainnya yang semuanya mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik Teddy Minahasa pada berita acara pemeriksaan tambahan di bulan November 2022. Ini adalah salah satu bukti nyata dari konspirasi dan rekayasa terhadap diri saya. Dan seperti sudah ada yang menyeting seperti itu oleh sang sutradara. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.